Nah, ini akan menarik karena dua tim yang cukup bagus. Menurut saya Argentina kekuatannya itu di transisi ya. Transisi mereka cukup bagus ya teman-teman. Mereka kompak ketika menyerang dan kompak ketika bertahan. Sementara Prancis lini pertahanannya solid dan memiliki lini serang yang sangat mematikan dan sangat berbahaya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang final Piala Dunia 2022 ya teman-teman, antara Argentina menghadapi Prancis. Ya seperti yang kita tahu teman-teman, Argentina di pertandingan pertama mereka kalah lawan Arab Saudi. Banyak orang yang mengira bahwa Argentina akan kesulitan, tapi ternyata perlahan tapi pasti Argentina melaju sampai ke babak final. Dan yang terbaru, mereka di babak semifinal menghancurkan Kroasia dengan skor 3-0. Kemudian mereka melaju ke final, sementara Prancis juga sama. Mereka sempat kalah oleh Tunisia di fase grup, tapi makin sini mereka mengalahkan Inggris di babak 8 besar. Mereka juga di semifinal mengalahkan klub kejutan Maroko. Dan akhirnya terciptalah final ideal. Begitulah kata netizen, final ideal. Karena mempertemukan dua tim yang memang cukup seimbang. Dua tim yang memiliki dua mega bintang, yaitu Lionel Messi dan Kylian Mbappe yang akan menjadi pemain kunci. Ini juga pertandingan ulangan di Piala Dunia 2018 di babak 16 besar, kala itu Prancis menang 4-3 menghadapi Argentina. Tapi situasinya sekarang berbeda. Prancis banyak ditinggal pemain-pemain andalannya seperti N'Golo Kante, Paul Pogba, ada juga Christian Nkunku, ada juga Lucas Hernandez, dan lain-lain. Sementara Argentina lebih fresh. Mereka banyak pemain muda, banyak pemain yang baru mencicipi Piala Dunia, tapi mereka tampil cukup solid, meskipun tetap Lionel Messi menjadi sentralnya ya teman-teman. Nah, kalau saya melihat ini akan menjadi final yang sangat seru, karena saya melihat Argentina dan Prancis ini lini belakangnya cukup solid ya teman-teman. Lini belakangnya cukup sulit ditembus. Ketika saya melihat pertandingan Prancis menghadapi Inggris sebetulnya mendominasi permainan. Mereka lebih banyak meng-create permainan, tapi lagi-lagi serangan-serangan Inggris itu kandas di sepertiga pertahanan Prancis. Lini belakang mereka, back mereka sangat tangguh, sangat solid, sulit ditembus. Kemudian di lini tengah mereka dan lini depan mereka cukup bagus juga. Dan lini depan mereka sangat mematikan. Kylian Mbappe yang bisa menyisir di kiri, ada Ousmane Dembele yang bisa menyisir di kanan, lalu Oliver Giroud yang terbukti menjadi finisher yang bagus. Tapi yang banyak orang lupa adalah peran Antoine Griezmann. Saya melihat peran Antoine Griezmann ini semakin sentral, pemain ini semakin dewasa. Ketika menghadapi Maroko, dia bukan hanya menjadi seorang playmaker, bukan hanya menjadi pemain yang berdiri di belakang striker, tapi dia juga turun membantu pertahanan. Jadi Griezmann ini seperti bertransformasi lah menurut saya. Di perannya di Piala Dunia 2018 dia lebih ke sayap lah. Dia pemain depan tapi lebih ke sektor sayap. Dia juga kerap kali ke tengah menjadi seorang striker. Tapi di Piala Dunia kali ini dia lebih mobile. Dia lebih menjadi gelandang, dia lebih mobile, lebih free roll lah istilahnya. Dia bisa ke belakang, dia bisa ke sayap atau ke depan. Jadi peran Antoine Griezmann ini yang seringkali luput dari pengamatan lawan. Lawan pasti cenderung ke Mbappe ya kalau misalkan lawan Prancis, tapi Antoine Griezmann ini ternyata menjadi pemain kunci menurut saya bagi Prancis. Kemudian di Argentina mereka juga kompak, mereka punya Rodrigo de Paul yang terbukti menjadi pelayan Lionel Messi gitu loh teman-teman. Jadi Messi ini sekarang kan usianya sudah 35 tahun. Dia tidak bisa lagi berlari-lari sepanjang 90 menit seperti 10 tahun ke belakang misalnya. Dia sekarang lebih cerdas. Dia sadar dengan kapasitasnya sekarang tidak mungkin bermain seperti itu. Nah, makanya saya melihat Lionel Messi ini makanya pelatih Kroasia pernah bilang bahwa pelatih Kroasia atau pelatih saya lupa, bilang bahwa Lionel Messi ini terlihat seringkali berjalan kaki, tapi justru itu yang berbahaya. Karena ketika seorang Lionel Messi sedang berjalan kaki, biasanya dia sedang mencari momentum, sedang mencari momen berbahaya bagi timnya untuk mencetak gol. Dan terbukti ya teman-teman, Lionel Messi memang terlihat seperti santai, dia seperti jogging, jalan kaki, tapi ketika dia mendapatkan bola langsung berbahaya gitu loh teman-teman. Lihat ketika
ketika gol ketiga Argentina menghadapi Kroasia contohnya, itu kan diawali dari ketika Messi melihat momentum ya. Messi membawa bola, menggiring bola, kemudian mengecoh Guardiol, lari, memberi assist. Jadi Messi hanya butuh 1-2 momen kemudian menciptakan gol, 1-2 momen menciptakan assist, 1-2 momen menciptakan peluang berbahaya. Jadi tidak perlu banyak sentuhan, tidak perlu banyak momen, dan Messi sekarang menurut saya lebih efektif dan justru lebih berbahaya gitu kan. Karena jumlah dribblingnya pun tidak sebanyak dulu ya teman-teman. Sekarang ya relatif lebih sedikit lah dibanding dulu. Tapi tetap Messi menjadi sentralnya Argentina ya teman-teman. Nah ini akan menarik karena dua tim yang cukup bagus. Menurut saya Argentina kekuatannya itu di transisi ya. Transisi mereka cukup bagus ya teman-teman. Mereka kompak ketika menyerang dan kompak ketika bertahan. Sementara Prancis lini pertahanannya solid dan memiliki lini serang yang sangat mematikan dan sangat berbahaya. Mbappe sudah 5 gol, Giroud 4 gol. Belum juga peran Antoine Griezmann tadi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan diprediksi sih saya agak sulit memprediksi ya teman-teman siapa yang akan menang, tapi yang jelas siapapun pemenang di pertandingan kali ini memang layak mereka memenangkannya karena dua tim ini merupakan dua tim yang paling konsisten sejauh ini dan layak melaju ke final ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya lebih baik lini masa atau sosial media ini diisi dengan perdebatan-perdebatan sehat, misalkan perdebatan taktikal, perdebatan soal permainan, daripada kita sekarang berdebat tentang siapa GOAT sebenarnya, siapa GOAT sebenarnya Ronaldo atau Messi. Itu kan apa ya, sentimental aja gitu teman. Jadi kalaupun mau bahas itu ya santai aja, dibawa bercanda aja, gak usah yang terlalu baper, terlalu dibawa perasaan. Ini kan permainan sepak bola. Semua pemain kan ada masa jayanya, ada masa redupnya. Kita lihat aja teman-teman. Siapa yang akan menjadi juara. Prancis menjadi juara back to back 2018 dan 2022. Dan itu merupakan sejarah setelah Italia dan Brazil melakukannya dulu. Atau Argentina yang akan menjadi juara. Dan Lionel Messi akan menjadi pemain yang samalah seperti Maradona, pemain Argentina atau legenda Argentina yang pernah meraih gelar Piala Dunia dan melengkapi puzzle-puzzle keberhasilannya selama ini. Mungkin sekian ulasan bola kali ini dan salam olahraga.